Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Bro Breo dan gue sendiri Andrew Sendar. Di video kali ini sepertinya ada yang berbeda dengan tampilan video ini, lebih jernih dan lebih HD ya, dikarenakan gua mau nge-review salah satu gear baru dari channel Bro Breo, yaitu kamera. Di sini gua beli action cam merek DJI tipe Action 4 untuk sebagai perlengkapan perkontenan channel Bro Brewok, dan gua berpikir channel Bro Brewok ini enggak sepertinya akan merambah ke playlist yang lain ya, selain membahas soal brewok. Gua berpikir untuk daily vlog ataupun moto vlog ya, karena gua melihat sepertinya channel Bro Brewok ini gak harus melulu bahas soal brand, mungkin review produk lain, review motor dan lain-lain, ataupun review kegiatan gua sehari ya, review daily vlog kegiatan gua sehari-hari. Dan langsung aja ya kita saksikan video waktu gua unboxing dari kamera Action 4 dan review dari kamera DJI Action 4 ini. Oke, apa aja yang gua dapat dari beli DJI Osmo Action 4 yang standar combo. Untuk aksesorisnya sendiri, gua mendapatkan mounting ini dipasang di bagian kameranya ya, dan di sini magnetik dan juga ada penguncinya. Jadi jika ingin ini dipasangkan di mounting helm ataupun di tripod gitu kan, ini dipasang ini kan ada magnetnya, nanti akan menempel di action cam-nya yang di Action 4-nya, terus sampai ada bunyi klik ya, sampai dia mengunci. Kalau hanya ditempelkan aja dia gak akan menempel ataupun mengunci ya, jadi harus ditekan sampai berbunyi klik. Dan juga gua dapatin skrunya. Nah, ini skru pengunci untuk di tripod ya, dan ini mounting yang untuk di helm. Jadi dia ini 3M, jadi bisa ditempel di bagian moncong helm jika helm kalian itu full face. Tapi kalau half face biasanya di sampingnya, di samping ataupun di kacanya. Ada yang memasangkan mountingnya di kaca, tapi ini sepertinya akan gue pasang di bagian motor gue ya, karena helm gue itu udah ada mounting untuk action cam. Dan juga kita dapetin kabel charger dan juga sekaligus OTG ya, jadi ini bisa dikonekkan ke handphone jika kita mau mentransfer foto ataupun video. Bisa di laptop juga jika di laptop kalian itu ada port Type C nya ya, karena ini Type C to C. Kalau handphone kalian juga, kalau handphone kalian yang udah Type C, ini langsung aja dicolokin tanpa perlu beli adapter untuk Type C to USB ya, kalau nggak salah. Dan juga di sini kita dapetin penutup lensa, tapi ini penutup lensanya nggak ada kacanya seperti yang terpasang di DJI Osmo Action 4 ini. Nah, di sini sama. Nah, ini kemungkinan misalnya ini ingin digunakan tanpa menggunakan kaca lensa ini ya, tapi lebih beresiko terkena percikan kotoran, debu dan batu kecil kerikil ya, kalau misal kita lagi pakai di motor ya. Dan ini lebih aman pakai yang udah terpasang di kamera Action 4-nya. Dan juga habis ya untuk aksesorisnya. Dan ini kita dapat stiker, karena gua hobi banget sama stiker. Gua sering download stiker dan gua tempelin di helm dan di laptop. Jadi kemungkinan ini akan gua tempelin di helm dan laptop, karena ini ada sekitar 4-5 stiker dan keren-keren stikernya. Nanti gua buka dulu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 stiker dan keren-keren ya stikernya. Untuk penyimpanannya, ini untuk yang Action 4 ini belum ada memori internal ya, berbeda dengan Action 5 Plus ataupun 5 Pro, yaitu udah ada penyimpan internal sekitar 32 GB ya setahu gua. Nah, di Action 4 ini, Action 4 ini belum ada penyimpanan internal, jadi kita harus beli memori eksternal. Dan memori yang gue beli itu merek Lexar, karena Lexar ini termasuk
salah satu rekomendasi resmi dari DJI sebagai penyimpanan untuk file atau video ataupun foto yang kita ambil dari DJI Action 4 itu kalau nggak salah SanDisk Extreme Pro yang dari 32 GB sampai 512 GB. Oh ya, untuk Action 4 ini maksimal penyimpanan eksternalnya itu 512 GB kalau nggak salah ya, setengah tera dari 32 sampai 512 GB, dan gua beli yang 128 GB merek Lexar. Lexar ini seharga Rp250.000. Untuk merek SanDisk itu sekitar 300.000 dengan kapasitas yang sama 128. Jadi gue pilih Lexar karena juga banyak direkomendasikan di grup Facebook untuk menggunakan Lexar ataupun SanDisk. Dan oke, langsung aja kita review langsung kamera Action 4, DJI Action 4. Ini gue hidupin tadi baru dicas karena baterainya tinggal sedikit. Nah, untuk kameranya sendiri jernih banget, dan ini untuk aksesorisnya gue lupa ya, udah mendapatkan seperti pelindung kameranya dari plastik ya. Tapi jika kalian ingin beli yang aftermarket yang dari besi itu ada di merek apa ya, gue lupa, Kingma atau Telesin ya kalau nggak salah ya. Untuk yang besi Telesin sih kak yang lebih terkenal. Dan ini untuk penyimpanan yang 120 GB mendapatkan waktu 7 jam 1 menit untuk resolusi 1080 30 fps RAW steady. Tapi kalau kita rubah ke 2K 30 fps itu mendapatkan waktu 4 jam 41 menit ya, 4 jam 41 menit. Tapi kalau kita rubah lagi ke 4K 30 fps itu dapat di 2 jam 48 menit. Tapi coba kita mentokin ke 120 fps ya, itu mendapatkan waktu 2 jam maksimal penyimpanannya. Jadi cukup baik ya untuk penyimpanan di 128 GB. Kita mendapatkan 22 jam untuk 4K. Tapi rasanya gua akan pakai paling maksimal ya di 2K ya, di fps 30. Tapi kayaknya untuk menghemat penyimpanan gua gunain 1080 aja ya, untuk misalnya untuk daily vlog ataupun untuk motor vlog. Ini adalah hasil dari video yang direkam oleh DJI Action 4, dan ini cukup sangat bagus ya, bukan cukup lagi, udah bagus banget kalau mau dibandingkan dengan kamera handphone Xiaomi Redmi Note 9 gua. Dan ini gua beli di harga sekitar 3,3, sudah termasuk ongkir, karena waktu itu ada promo dari DJI Authorized Bali. Jadi gua order di sana di Shopee, dan kebetulan ada promo 3,3 juta udah mendapatkan DJI Action 4 yang standar combo, bukan adventure. Kalau yang adventure itu sekitar 4 juta sampai 4.500.000. Dan ini hasil dari kameranya, dan ini cukup terang dan jernih, lebih HD. Dan ini gua rekam dengan resolusi 1080 30 fps dengan mode Rocksteady, jadi lebih stabil.